Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Jumiati, Marliza, dan Sri Mawarti dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini oleh dosen pengampu Ibu Eva Eriani SPD MPD akan membahas tentang Strategi Pembelajaran Kontekstual atau CTL pada pendidikan anak usia dini. Strategi Pembelajaran Kontekstual atau CTL pada pendidikan anak usia dini. Strategi adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Dalam pembelajaran kontekstual juga terdapat strategi yang digunakan, yang mana strategi ini merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan memotivasi siswa agar dapat memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari. Kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Konteks tersebut meliputi konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural. Selanjutnya, yakni konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Berwin, disempurnakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Menurut aliran ini, belajar bukan sekadar menghafal, melainkan proses menginstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Selanjutnya adalah prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson tahun 2002, prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kontekstual yakni ada 3. 1. Prinsip saling ketergantungan, yaitu yang menekankan pada kerjasama. Dengan kerjasama, siswa akan terbantu untuk menemukan persoalan, memasang rencana, dan mencari pemecahan masalah. Yang kedua adalah prinsip diferensiasi, yakni mengilhami pembelajaran kontekstual yang menghargai keunikan, keragaman, dan kreativitas siswa. Yang ketiga adalah prinsip pengaturan diri, yakni meminta para pendidik untuk mendorong setiap siswa untuk mengeluarkan seluruh potensinya untuk menyesuaikan dengan prinsip ini. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual sesuai dengan prinsip yang mengatur alam, yaitu prinsip ketergantungan, diferensiasi, dan pengaturan diri. Dalam teori Winasanjaya, mengemukakan 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Artinya, apa yang dipelajari tidak lepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Yang kedua, belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Pengetahuan baru diperoleh dengan cara mempelajari keseluruhannya, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, penambahan pengetahuan atau understanding knowledge. Pengetahuan diperoleh bukan untuk dihafal saja, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman atau applying knowledge. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melakukan refleksi atau refreshing knowledge, yakni terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Pada dasarnya, karakteristik pembelajaran kontekstual menekankan pada pembelajaran yang bermakna, bukan hanya dihafal, melainkan mengalami dan berbuat, serta mampu bekerja sama, memecahkan masalah, memperoleh informasi baru berupa pengetahuan. Dalam penggunaan strategi pembelajaran, terutama pada strategi pembelajaran kontekstual, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu 1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. 2. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, serta guru dapat lebih kreatif. 3. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari.
4. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. 5. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 6. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dan yang ketujuh yaitu terbentuknya sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Adapun kelemahan strategi pembelajaran kontekstual adalah 1. Dalam pemilihan informasi atau materi berdasarkan kemauan siswa, padahal di sini kemampuan siswa berbeda-beda. 2. Proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama. 3. Bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antar siswa karena ada kemampuan siswa yang tinggi, tapi ada pula yang rendah. 4. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran ini, maka siswa tersebut akan terus tertinggal. 5. Siswa harus menyesuaikan diri dengan cepat pada model pembelajaran ini. 6. Bagi siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, namun sulit untuk mengapresiasikannya, akan mengalami kesulitan. Dan yang ketujuh, pengetahuan yang didapat siswa akan berbeda-beda. Implementasi strategi pembelajaran kontekstual. Ada beberapa langkah penerapan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Menurut Trianto, tahun 2010, secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar dengan berkelompok-kelompok. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.